Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman SM2 yang hari ini masih dalam rangka di rumah aja, ya? Senang sekali rasanya kita sudah menjalani kegiatan green therapy yang sudah dijalankan oleh Sekolah Alam Bogor, khususnya di SM atau di SMP Sekolah Alam Bogor, di semua jenjang dari mulai SM1 sampai dengan SM3, ya. Kali ini Pak Edwin ingin menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran jarak jauh atau learning from home, ya, yang teman-teman sudah pernah menjalaninya di beberapa waktu kemarin. Di antaranya ada project with parents, kemudian ada PTS dengan sistemnya online atau daring, ya. Baik teman-teman SM2, semoga di rumah sehat-sehat, terus semangat dan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menyehatkan dan membuat teman-teman semakin kreatif, ya. Kali ini Pak Edwin akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan public speaking atau berbicara di depan umum, ya, dengan beberapa pilihan yang bisa teman-teman lihat sebagai role model, bisa melihat bagaimana seorang reporter membacakan berita atau meliput berita, seorang pembawa acara mewawancarai narasumber, bisa dari beberapa acara teman-teman melihat para reporter atau para narasumber memberikan keterangan, memberikan informasi yang bersifat ilmu, pengetahuan, dan teknologi, ya, atau bisa saja yang lainnya. Nah, teman-teman SM2, kalau kita bicara di depan umum itu banyak sekali pilihan-pilihannya, ya. Bisa sebagai orang yang berpidato, bisa orang yang sedang berorasi, atau bisa juga orang yang sedang mempresentasikan informasi yang sudah dia lakukan. Nah, diantaranya adalah presentasi tentang magang. Teman-teman sudah pernah melaksanakan itu. Diantaranya ada magang kuliner, kemudian magang industri kreatif di Tasikmalaya, ya. Kemudian yang kedua ada magang profesi. Nah, maka di akhir pembelajaran di semester ini, Pak Edwin ingin mengajak teman-teman untuk berekspresi, yaitu berbicara di depan umum, ya, atau praktik berbicara. Contohnya boleh teman-teman seperti presenter berita, satu. Yang kedua, teman-teman boleh seperti penyiar radio, ya. Tapi penyiar radio ini teman-teman harus ada videonya. Yang ketiga, teman-teman boleh praktek pidato. Yang keempat, teman-teman boleh presentasi. Kemudian yang kelima, teman-teman boleh orasi, ya. Nah, untuk berbicara di depan umum itu teman-teman harus mempersiapkan mental yang baik. Yang kedua, teman-teman harus berlatih dengan baik dan teratur, bisa di depan cermin, dengan maksud agar pembicara mampu melihat mimik dan ekspresi teman-teman. Kemudian menyesuaikan penampilan fisik. Yang keempat, berupaya untuk menjadi diri sendiri. Yang kelima, menyelipkan humor-humor atau cerita lucu di antara pembicaraan yang disampaikan. Nah, intinya teman-teman akan praktek berbicara, ya, berupa video direkam. Yang pertama, teman-teman boleh praktek tentang pembawa berita, ya. Pembawa berita ini teman-teman bisa melihat di beberapa channel-channel berita seperti Kompas TV, TV One, kemudian iNews, Metro TV, dan MNC TV. Itu contoh membawakan berita. Yang kedua, teman-teman boleh praktik dengan cara berpidato, ya. Pidato itu teman-teman boleh melihat di kanal YouTube. Misalkan ada pidato dari pemimpin daerah, pidatonya Pak Gubernur Anies Baswedan, kemudian Pak Ridwan Kamil, atau pidato dari wali kota
di Bogor ada Pak Bima Arya yang selalu update untuk melaporkan progres atau update tentang COVID-19. Nah, di Instagram beliau, di Pak Bima itu banyak bagaimana cara beliau berpidato atau tokoh-tokoh lainnya, ya. Yang kedua pidato. Nah, yang ketiga, teman-teman itu presentasi, ya. Teman-teman boleh presentasi tentang apa saja yang ingin teman-teman informasikan ke Pak Edwin atau ke kita semua. Misalkan teman-teman mempresentasikan tentang hasil magang, tentang traveling, tentang mendatangi tempat wisata, review makanan atau review minuman dan sebagainya. Yang berupa review itu boleh. Nah, kemarin teman-teman sudah mereview buku, maka teman-teman harus mengganti ke yang lain. Ya. Nah, itu 3. Yang keempat, yang terakhir ada nih teman-teman. Yang terakhir adalah orasi. Orasi itu teman-teman berbicara di depan banyak orang, yaitu menceritakan fakta, kemudian mengajak orang lain untuk bersepaham dengan teman-teman atau persuasif. Misalkan teman-teman boleh mempromosikan apa, atau teman-teman boleh mempromosikan tentang menjaga bumi, menjaga sumber daya alam, ya. Mengajak, isinya mengajak atau berorasi. Nah, cara orasi teman-teman itu harus berdasarkan dengan fakta. Misalkan yang pertama, teman-teman ingin berorasi tentang menjaga kesehatan di masa COVID-19. Itu boleh. Bagaimana tata caranya, WFH, protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Itu contoh kecilnya saja, itu boleh, ya. Tugasnya masing-masing video yang teman-teman kirim itu berdurasi minimal 1 menit, maksimalnya 3 menit, ya. Untuk teksnya harus ada. Nanti video dengan teksnya itu teman-teman harus dikumpulkan ke Pak Edwin. Videonya lewat YouTube, kemudian teksnya dikirimkan lewat email atau lewat WhatsApp, ya. Nah, itu. Kemudian teman-teman ketika berbicara itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti teman-teman nggak pakai bahasa gaul, nggak pakai bahasa gue lu, nggak pakai bahasa kayaknya, nggak pakai kata si. Itu harus dihilangkan, ya, sedikit demi sedikit. Itu harus baku, ya. Itu untuk materi review di SM2, yaitu berbicara di depan umum. Nah, sekarang adalah miniatur teman-teman belajar dulu sendiri, direkam. Kalau misalkan teman-teman bisa, maka teman-teman akan punya pengalaman bagus ke depannya, ya. Kalau sudah biasa bicara di depan banyak orang, maka teman-teman nantinya akan leluasa berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Nah, itu untuk reviewnya teman-teman, ya. Semoga teman-teman paham. Kemudian teman-teman juga bisa memahami, bisa lebih memperhatikan kondisi teman-teman, mengenali diri sendiri bahwa teman-teman punya potensi, gitu, ya. Untuk itu demikian dari Pak Edwin, ya, mengenai penjelasan review materi berbicara di depan umum, ya. Untuk tugas dan lain sebagainya nanti akan disampaikan kembali apakah ada penugasan atau tidak. Yang jelas tadi teman-teman sudah disampaikan bagaimana tata cara tampil di depan umum dan melihat contoh-contohnya dari beberapa public figure, dari para news anchor dan dari beberapa narasumber. Itu, ya. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat, ya, meskipun boring di rumah, tapi isi kegiatan dengan positif, dengan dengan hangat, semakin dekat dengan keluarga, dengan sanak saudara. Pak Edwin doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah, disehatkan selalu, dan teman-teman diberikan ketenangan, terus diberikan rasa ingin tahu yang positif dan tetap kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.